Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat, jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Di kesempatan kuliah Ramadan pada malam hari ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang dhahiratu dhafil iman, indikasi lemahnya iman. Jadi kita ingin melihat pada diri kita masing-masing, ya, apakah ada indikasi-indikasi yang menunjukkan iman kita melemah, menurun ataukah tidak. Kalau ada, kira-kira apa sebabnya dan bagaimana kita berusaha mengatasinya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara indikasi menurunnya iman, melemahnya iman itu adalah ketika seseorang melakukan kemaksiatan, melakukan satu pelanggaran, melakukan satu dosa, sesuatu yang dilarang dalam agama, maka itu menjadi indikasi atau tanda bahwa imannya sedang menurun, imannya sedang tidak baik-baik saja. Karena kan dalam satu riwayat disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa yazid, bisa bertambah, bisa juga berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah atau naik, yaitu dengan ketaatan, wa yanqusu bi al-maksiyah, dan berkurang ketika melakukan kemaksiatan. Jadi ketika seseorang melakukan kemaksiatan, ini menjadi tanda dan indikasi bahwa imannya sedang menurun, ya. Apalagi bukan sekedar melakukan, tapi maksiat yang sama berulang-ulang, atau maksiat ABCD dilakukan. Bahkan ada juga orang yang ya maksiat itu sudah menjadi adat, kebiasaan. Nah, ini tentu lebih parah lagi. Tentu menurunnya iman seorang itu ya berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, ya. Sesuai dengan banyaknya pelanggaran, sesuai dengan kadar pelanggarannya atau maksiatnya. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara juga indikasi menurunnya iman, lemahnya iman itu adalah ketika seseorang tidak mudah menerima nasihat, susah menerima nasihat, wejangan, ya. Baik nasihat yang sifatnya ucapan, sifatnya verbal, ataupun misalnya satu peristiwa, ya. Dan banyak belakangan ini peristiwa, ada banjir, ada kemarin ada gempa, ya, gempa daerah Jawa Timur, ya. Nah, itu sesungguhnya juga meskipun tidak secara langsung kita mengalami, itu juga peringatan, nasihat buat kita semuanya, ya. Nah, nasihat itu normalnya memberikan dampak kepada orang yang beriman, memberikan manfaat. Yang tadinya lalai dengan nasihat, dengan satu peristiwa, kejadian tertentu, jadi sadar.
Ya, tapi ada juga yang peristiwa demi peristiwa yang sunya membuat sadar, nggak sadar-sadar juga. Ya, Ramadan nggak puasa, ada nggak Pak? Hah? RW berapa Pak? Oh, sini banyak ya. Jangankan terawih, sholat fardu juga nggak sholat. Ya, nah ini juga ya. Jadi ada nasihat-nasihat yang susah menembus dadanya, menembus jiwanya. Kenapa? Hatinya mengeras. Bahkan kalau hati itu sudah mengeras, itu bahkan ya bisa lebih keras daripada batu. Ya, dalam surah Al-Baqarah kan disebutkan ya, tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Ini cerita tentang hati orang-orang Yahudi ya, orang-orang Bani Israel, bagaimana nasihat, petunjuk ya tidak membuat mereka sadar, bahkan semakin menjadi-jadi. Dan digambarkan oleh Allah hati mereka itu seperti batu, bahkan bisa lebih keras lagi. Sedangkan batu saja itu kalau ketetesan air secara terus-menerus, lama-lama apa Pak? Bolong, pecah. Tapi ada hati yang nasihat nggak mempan. Nah mudah-mudahan jiwa kita ini, hati kita mudah menerima nasihat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara tanda dan indikasi iman itu sedang tidak baik-baik saja, tidak itkon dalam ibadah. Salat enggak khusyuk. Ya. Salat kadang sekedar menggugurkan kewajiban ya, ngasal. Baca Quran ya baca tapi tidak ditadaburi. Kadang ada orang itu ya doa atau mengaminkan doa ya, mengaminkan doa itu ya oman amin aja tapi pikirannya nggak bersama doanya. Ya. Ada orang zikirnya ya tidak dihayati, tidak terengi. Nah, ini juga termasuk ya indikasi. Tentu sekali lagi ya, lemahnya atau menurunnya iman itu masing-masing orang, masing-masing kasus berbeda-beda. Tapi itu juga sesungguhnya adalah di antara tanda-tandanya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kalau seseorang itu malas sekali beribadah, malas melaksanakan sholat misalnya. Ya, berat banget ya, abot banget. Ya, ini biasa kita dapati pada orang-orang munafik. Orang munafik itu sholat juga, melaksanakan ibadah juga, tapi dilaksanakan dengan perasaan berat banget, malas sekali. Ya, di dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, menceritakan tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau sholat malas, berat. Kenapa? Karena memang dia nggak percaya adanya akhirat, nggak percaya adanya pahala. Yang itu sesungguhnya adalah ya penggerak utama seseorang itu mau bersusah payah, ya sholat, puasa atau melaksanakan kewajiban. Dan nggak ada kepercayaan itu, sehingga ya melaksanakan itu ya sekedar melaksanakan untuk ya sebagai absen saja agar tetap dianggap sebagai orang Islam saja. Karena orang munafik dalam Quran itu kan orang yang hatinya kafir tapi lahiriahnya menunjukkan beriman. Jadi dohirnya melaksanakan aktivitas keislaman tapi batinnya itu tidak percaya, tidak dilandasi oleh keimanan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mendapati diri kita kok malas dalam ibadah, ya malas dalam sholat, ya ini waspadalah. Ya, ini kondisi yang sungguhnya buruk ya dari sisi keimanan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda dan ciri atau indikasi iman itu sedang tidak baik-baik saja adalah ketika melihat kemungkaran dia tidak mengingkarinya. Ya, tidak mengingatkan, tidak ya mengingkari. Standarnya orang yang beriman itu sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi.
Ya, jika melihat kemungkaran maka disuruh merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Tentu ini wilayahnya orang-orang yang punya otoritas ya. Ya, kalau nggak punya kemampuan merubah dengan tangan maka dengan lisannya, dengan ucapan. Kita mengingatkan ada orang tidak puasa jangan dibiarkan Pak. Kalau kita dapati kita berjalan di satu jalan di satu tempat melihat orang tidak puasa, harusnya kita ingatkan. Minimal kita tegur. Soal nanti dia merespon atau tidak urusan dia, tapi kewajiban kita adalah mengingatkan. Atau misalnya kita dapati orang tidak sholat, orang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain, ya mestinya paling tidak kita mengingatkan dengan lisan kita. Kalau tidak sanggup, tidak mampu, atau karena satu dan lain hal, maka sekurang-kurangnya kita mengingkari dengan hati. Hati kita tidak ridho, ingkar terhadap perbuatan tersebut. Dan mengingkari dengan hati itu kata Rasulullah adalah selemah-lemahnya iman. Nah, kalau tidak ada pengingkaran, jangan-jangan imannya bukan hanya melemah, tapi saat itu udah nggak ada di tempat ya, saat itu ya. Ya jangan-jangan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara tanda dan indikasi iman seseorang itu sedang tidak sehat, sedang tidak baik-baik saja adalah mudah marah, mudah emosi dalam hal-hal yang sepele, dalam hal yang remeh-temeh. Kalau kita sebagai suami kok suka marah-marah sama istri padahal sebabnya ya hal-hal sepele, atau kita sebagai orang tua kok juga suka marah-marah sama anak. Nah ini juga indikasi ya. Indikasi iman itu sedang menurun ya. Dalam hal yang remeh mudah emosi, tapi ada kemungkaran yang itu sebenarnya bisa memancing kemurkaan Allah, kita diam saja, tidak ada respon, tidak ada pengingkaran. Itu bukan sifat dasar orang yang imannya sehat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara juga tanda dan indikasi iman itu tidak sehat, iman itu sedang menurun adalah bosenan baca Quran. Ya. Tadinya sih ngobrol sehat, seger itu ya. Pas baca Quran baru dapat selembar dua lembar gimana Pak? Ngantuk ya, maunya udah ditutup aja. Padahal pas ngantuk udah mau tidur, membaca WA gimana? Seger lagi 2 jam masih betah lagi. Nah ini sebenarnya ini indikasi juga ya. Ini tidak bicara orang per orang, ini bicara kita semua ya. Nah jadi ini juga indikasi, ini tanda-tanda iman sedang tidak baik-baik saja. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga tidak sabaran ketika mendapatkan satu cobaan ya. Tidak sabar ketika mendapatkan satu misalnya musibah. Standarnya orang beriman itu ketika mendapatkan nikmat, sesuatu yang menyenangkan bersyukur, tapi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bersabar. Nah, kok kita dapati diri kita tidak sabar ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai atau musibah dan semisalnya, maka itu juga menunjukkan iman kita sedang menurun. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara adalah bakhil, pelit. Ya, karena dalam satu hadis disebutkan bakhil dan keimanan itu tidak mungkin bersatu dalam kalbu seorang hamba. Nah, maka kita lihat diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang bakhil atau tidak. Kalau bakhil, ini tanda iman kita sedang menurun, sedang tidak baik-baik saja. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian juga terpukul sekali kalau kehilangan ya sebagian dari bagian dari dunianya ya, misalnya karena dirinya sangat tergantung dengan dunia itu begitu nempel di dalam hatinya, maka begitu ada sebagian dari bagiannya atau yang diinginkan tidak terjadi, itu terpukul sekali. Ini kan kemarin udah diumumkan ya KPU ya, karena ada banyak caleg-caleg yang nggak jadi terus. Nah, ini nggak bicara siapa, saya juga caleg ya nggak jadi juga. jadi ini bicara tentang ini ya. Jadi ada orang caleg nggak jadi sampai stres, ada nggak Pak ya? Ada. Nah ini indikasi juga ya kita. Atau ada orang punya kedudukan yang tinggi, kedudukan yang misalnya punya jabatan, terus udah tahu bahwa setahun lagi mau pensiun, bingung ya,
gimana ya nggak gimana ya tapi sampai sebegitunya. Nah jadi ini tentu bisa ditarik dalam hal-hal yang lain ya, contoh-contoh yang lain, bahwa kalau kita sangat tergantung, sangat terpukul ketika sebagian daripada bagian yang kita inginkan dari dunia itu tidak tercapai, terus kita terpukul sekali sampai stres. Ini tanda-tanda imannya tidak sedang baik-baik saja ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Di antaranya adalah karena orang tersebut jauh dari suasana atau lingkungan yang mendukung keimanannya dalam waktu yang lama. Bisa jadi dalam bentuk jarang hadir di majelis taklim, majelis ilmu, majelis yang dimana di situ ayat-ayat diterangkan, hadis-hadis disampaikan, sirah para sahabat diungkapkan. Hal-hal yang akan mencerahkan hatinya, menghidupkan jiwanya. Dia jauh dari suasana itu dalam jangka waktu yang lama, maka itu bisa menyebabkan hatinya jadi keras ya. Jadi tadi menurun ya. Jangankan kita, sahabat juga kalau berada di majelisnya Nabi imannya naik. Tapi kalau berpisah dari majelis Nabi, mereka merasakan juga penurunan. Nah kalau itu jangka waktu yang lama, maka ini bisa membahayakan eksistensi keimanan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di antara yang juga bisa mengakibatkan hal itu terjadi, di samping tidak hadir majelis taklim ya, terlalu panjang angan-angan, termasuk juga adalah berlebih-lebihan di dalam hal-hal yang sifatnya mubah. Makan mubah ya, makan dalam batas-batas tertentu ya mubah, bahkan memang diperlukan ya. Minum juga demikian ya, tertawa, tidur, yang begini-begini sesuatu yang ya dalam kadar-kadar, dalam dosis tertentu kita perlukan ya, dibolehkan. Tapi kalau kelebihan, kalau berlebihan ini bisa membahayakan. Banyak tertawa itu kata para guru kita kan bisa mematikan jiwa. Makanya jangan suka nonton lawak ya, seneng lawak yang kadang-kadang isinya mencela, memaki, menjatuhkan ya martabat seorang. Pokoknya intinya dapat gelak tawa orang lain, dia senang dan kita mentertawakan. Tertawa dalam hal yang biasa saja. Kalau berlebihan dalam hal yang memang bukan suatu yang buruk, kalau itu saja itu akibatnya bisa buruk, apalagi kalau tertawa dalam hal yang mengarah kepada keburukan. Tentu ini juga bisa sangat merugikan keimanan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa upaya yang kita bisa lakukan agar kemudian iman kita kembali sehat, kembali normal? Ya, diantaranya adalah ya sering-sering hadir di majelis taklim. Kita mesti punya komitmen ya, mesti waktu itu disediakan untuk hadir di majelis taklim, baik di masjid ya. Saya yakin di masjid ini kayaknya jadwalnya full ya. Ada majelis ilmu yang bisa kita hadiri, kita ikuti, dan itu akan mencerahkan ya pemahaman kita, mencerahkan jiwa kita, menghidupkan hati kita ya, mengokohkan iman kita ya. Karena kalau jauh dari itu ya akan membahayakan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketika kita membaca Quran, tidak sekedar kita baca, tapi kita berusaha untuk mentadaburinya, menghayati maknanya. Ketika ayat yang bicara tentang ancaman, kita hayati sehingga tumbuh rasa khauf, rasa takut dalam jiwa kita untuk melakukan pelanggaran. Ketika kemudian ayat yang kita baca adalah ayat tentang surga, ayat tentang pahala, membuat kita jadi termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi di situ salah satu faedah dan manfaat bukan sekedar membaca, tapi mentadaburnya, menghayatinya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga hal yang akan juga membantu kita untuk iman kita itu sehat kembali, itu di antara adalah ada kekhawatiran, ada rasa takut kalau mengalami su'ul khotimah ya. Jadi kita merasa khawatir jangan-jangan nanti su'ul khotimah
Nah, dengan rasa khawatir itu membuat kita jadi berusaha untuk menjaga ketaatan. Yang sudah taat dijaga, yang tadinya tidak dalam kondisi ketaatan dia berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena patokan yang menentukan bagi seseorang itu bukan awal perjalanan hidupnya, tetapi yang akan menjadi patokan dan yang paling menentukan itu adalah ujungnya, akhirannya. Al-ibratu bil khawatim. Para jemaah sekalian, terakhir diantara juga yang akan membantu kita untuk senantiasa iman kita hidup kembali, ya, meningkat kembali, ya, baik kembali, itu diantara adalah sering-sering kita muhasabah, ya, sering-sering kita melakukan evaluasi diri. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini dengan berbagai macam ibadah dan tarbiyah-tarbiyah Rabbaniyah ini akan membuat kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa, iman kita meningkat, ya, iman kita sehat dan tumbuh di antaranya, di atasnya berbagai macam amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.